Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Haleluya, shalom, haleluya. Sebelum gempa, katakan sama-sama sebelum. Kalau kita tahu akan terjadi gempa nanti, kita akan bersiap-siap, betul? Sebelum gempa, waktu untuk mempersiapkan, waktu untuk berjaga-jaga, untuk bersiap-siap apa yang kita butuhkan nanti. Mau tinggal di dekat lapangan supaya aman, supaya tidak kerubuhan gedung yang tinggi, mau menyiapkan tikar, selimut, supermi, ya, kompor gas, apa yang kita butuhkan, air minum, air mineral, berapa dus yang kita siapkan sebelum gempa. Gempa, Bapak Ibu, katakan sama gempa. Kalau sakit, yang penting punya uang, bisa beli obat, bisa ke dokter, bisa ke rumah sakit, ya bersyukur masih ada jalan keluar, ya. Dikeluarkan dari satu perusahaan, masih ada perusahaan lain yang kita bisa tuju. Kehilangan pekerjaan, masih cari pekerjaan yang lain. Pak, apa aja Pak, yang penting saya bisa dapat uang, bisa makan. Apa saja yang bisa saya kerjakan Pak. Enggak apa-apa ganti lampu, potong rumput, menyapu, membersihkan rumah. Enggak apa-apa nyuci baju, enggak apa-apa yang penting bisa makan Pak. Tapi kalau gempa, toko hancur, rumah hancur, ekonomi hancur, keamanan bagaimana? Enggak tentu, enggak menentu. Semua terganggu, politik terganggu, gempa bumi. Mau lari kemana? Bersyukur ya, kita tinggal di bumi, di tanah yang tidak sedang gempa. Di tempat-tempat lain, daerah-daerah lain mengalami gempa. Nangis. Semua tidak ada artinya, semua sia-sia. Mobil, rumah, hotel, uang tabungan yang bertahun-tahun habis dalam sekejap. Yuk kita sama-sama belajar di dalam Amos, dalam perjanjian lama. Amos 1 ayat 1. Kita gunakan waktu yang singkat ini, nggak sampai setengah jam, konsentrasi penuh. Amos 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba. Ya, Tuhan menaruh perkataan yang harus dinyatakan kepada sebuah bangsa melalui Pak Amos, melalui Mas Amos. Siapa Mas Amos ini? Salah seorang peternak domba. Bukan gembala jemaat gereja, bukan ya. Peternak domba. Sebagian orang atau banyak orang meremehkan, merendahkan orang yang pekerjaannya peternak domba, penggembala domba, penggembala kambing, penggembala ternak. Rendah, direndahkan.
Tuhan bisa pakai semua para pekerja. Tuhan bisa pakai konglomerat, puji Tuhan. Tuhan bisa pakai bos, puji Tuhan. Tuhan bisa pakai pendeta, puji Tuhan. Tuhan juga bisa pakai tukang becak, pemulung, tukang sapu jalan, tukang cuci baju, pembantu rumah tangga. Tuhan bisa pakai. Manusia melihat apa yang di luar, Tuhan melihat apa yang di hati. Yang mengerti katakan amin. Peternak domba, Amos dari Tekoa. Katakan sama-sama Tekoa. Ya, Tuhan utus hambanya Amos ini ke sebuah tempat, ke sebuah daerah, ke sebuah kota. Itu jaraknya 10 kilometer. 10 kilometer, Bu. Sini ada yang naik sepeda ontel, ada yang jalan kaki, ada yang 1 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang naik bus 40 kilo. Ini 10 kilometer. Bisa jalan kaki, bisa naik keledai, bisa naik unta. 10 kilometer zaman dulu. Tidak ada Alfamart, tidak ada Indomaret, tidak ada Warkop. Banyak halangan, rintangan di tengah jalan. Ada binatang buas, ada perampok. Siang sangat panas, malam sangat dingin. Salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Uzia. Zaman Pak Uzia. Siapa Pak Uzia? Raja Yehuda. Dan dalam zaman Bapak Yerobeam. Siapa Bapak Yerobeam? Anaknya Pak Yoas. Siapa Pak Yerobeam? Raja Israel. Jadi Bapak Amos peternak domba ini harus menyampaikan pesan Tuhan, perkataan Tuhan, teguran dari Tuhan, nubuatan dari Tuhan. Ini di antara zaman dua raja ini. Dua raja ini sempat memerintah itu cukup lama, sekitar 36 tahun sampai 40 tahun. Wow. Raja-raja yang sedang jaya-jayanya. Lalu 2 tahun sebelum gempa bumi. Ya, saya tidak tahu tepatnya waktu, kapan, tahun, tanggal, bulan, tahun. Nggak, sulit, saya belum tahu, belum bisa tahu. Tapi pembaca tulisan Amos ini tahu pasti. 2 tahun sebelum gempa bumi. Wow, 2 tahun. Bukan 2 bulan. Bukan 2 minggu, 2 tahun. Waktu cukup lama. Proses. Harus sabar menunggu ini. Kita mungkin yang kurang sabar melihat orang-orang di sekitar kita yang melakukan kejahatan, yang kehidupannya kok enak-enak saja sepertinya. Aku yang menyembah Tuhan yang benar, aku yang setia beribadah, aku yang sering melakukan kebaikan. Kok hidupnya kurang enak, lebih enak yang orang jahat. Sebagian kita tidak sabar menunggu keadilan Tuhan ditegakkan. Mungkin sebagian kita berpikir atau menjerit kepada Tuhan, Tuhan, orang jahat seperti ini, orang jahat seperti itu, mereka yang jahat seperti itu, kok gak cepat dihukum Tuhan? Kok gak cepat diangkat sama Tuhan? Mungkin sebagian kita gak tahan dengan melihat orang-orang yang jahat. Masyarakat yang mungkin semakin jahat. Tiap hari berita di televisi itu ada aja kejahatan.
pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, korupsi besar-besaran, sudah kaya raya masih kurang terus. Merampok uang rakyat. Sebelum gempa bumi, pesan-pesan Tuhan, teguran Tuhan sudah mulai disampaikan. Tidak tiba-tiba ada hukuman. Ya jujur ya, kita nggak menghakimi. Belum tentu ada gempa bumi di suatu daerah, berarti Tuhan menghukum daerah itu. Belum tentu. Ya jangan menghakimi. Nah itu loh, itu buktinya. Gempa bumi di daerah itu ya. Tuhan membela kita orang Kristen loh di daerah itu loh. Yang lain hancur, tempat-tempat ibadah lain hancur, cuma gereja yang tidak hancur. Loh, jangan buru-buru, hati-hati loh, kita diadu domba, hati-hati. Kita harus teliti memeriksa apakah betul cuma gereja yang berdiri kokoh tidak hancur. Tidak. Ada gereja yang hancur, ada tempat ibadah yang lain yang tidak hancur, ada. Ya. Enggak ya, jangan menghakimi. Kita lihat ayat 2. Berkatalah ia, Amos ya. Tuhan mengaum dari Sion. Wah. Siapa yang mengaum biasanya? Singa. Kambing mengembek. Kucing, anjing menggonggong. Lembu melenguh. Mirip dengan kita yang suka melenguh, oh bukan, mengeluh. Tuhan mengaum dari Sion. Ya, penjelasan lain itu mengguntur. Ya ini kiasan ya, mengaum. Kilat menyambar. Kita dulu masih anak-anak. Kilat difoto Tuhan. Ayo, siap. Hasil fotonya supaya jelas naik ke genteng. Hasilnya langsung bagus, gosong. Hitam. Tuhan mengaum, Tuhan mengguntur, kilat menyambar dari Sion. Sion, salah satu bukit yang ada di Yerusalem. Ya, dari Sion dan dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan. Keringlah padang-padang penggembalaan. Padang rumput yang hijau. Gembala-gembala sering membawa ke padang rumput yang hijau. Padang-padang penggembalaan kering. Kekeringan. Bahkan di sini tuh padang terbaiknya para gembala. Tempat yang tersubur, tempat yang terbaik bagi para gembala. Bisa kering. Jemaat Tuhan, kita diingatkan ya, langit bumi ini akan lenyap, bisa berubah. Semua kerajaan di muka bumi ini mudah tergoncangkan. Tempat terbasah, jadi bisa terkering. Negara maju bisa kena krisis moneter. Bisa bangkrut.
beli beras, beli gandum, beli makanan. Bisa dengan tukar senjata-senjata yang mutakhir itu loh. Ayo tuker. Tidak ada gunanya harta benda. Kalau kelaparan, kekeringan, yang penting makan, minum itu penting. Emas, berlian, uang, rupiah, dolar, euro, tidak ada gunanya. Ayo tak belinya, nasi pecel 1 bungkus, tak beli 10 juta, wes tidak apa-apa, lapar. Dan layulah puncak Gunung Karmel. Puncak Gunung Karmel, pusat penyembahan Baal. Siapa Baal ini? Dewa hujan, dewa guntur, dewa kesuburan. Oh. Tuhan memproklamirkan dirinya, menyatakan kepada para penyembah Baal. Ayo. Yang kamu katakan dewa hujan, dewa guntur, dewa kesuburan, ayo. Kalau Tuhan sudah mengaum, Tuhan sudah mengguntur, ayo. Siapa yang berani melawan? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Teguran bagi kita ya. Yang sedang kaya raya, mapan, stabil. Waktu itu ekonomi mapan. Waktu itu politik stabil. Waktu itu militer kuat. Tapi kerohanian orang-orang yang beragama itu kelihatan cuma di tempat ibadah. Atau kalau sekarang cuma di hari Minggu. Senin sampai Sabtu bukan rohani, rohana. Ini peringatan buat kita. Jangan pisahkan rohani dan jasmani. Jangan pisahkan Kristen hari Minggu. Senin sampai Selasa bukan Kristen. Jangan ya. Minggu, oh munafik seperti malaikat. Senin sampai Sabtu seperti setan, seperti monster. Minggu, oh lemah lembut, oh shalom, haleluya. Senin sampai Sabtu, oh kasar, keras, jahat, sadis. Keagamaan dipisahkan dari kehidupan. Moralitas menurun, moralitas merosot. Kehidupan sosial berantakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak segera bertobat, apa yang kita anggap kuat, apa yang kita anggap, oh ini bisa dibanggakan, Tuhan bisa ambil, Tuhan bisa rampas. Jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang ada ya, anugerah yang Tuhan berikan hari-hari ini ya. Selagi kita kuat, selagi kita mampu, selagi kita bisa, selagi kita punya uang, selagi kita punya talenta, selagi kita punya kepintaran, gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan gunakan untuk menyakiti hati Tuhan. Gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan untuk mendukakan hati Tuhan. Sebagian orang berkata, oh Tuhan mengaum, oh Tuhan mengguntur, oh Tuhan menghukum, oh jahat ya Tuhan itu. Katanya Tuhan kasih.
2 tahun sebelum gempa. Tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk Tuhan menghukum. Tidak tiba-tiba ada gempa, ada peringatan. Wah, ini juga menegur pendeta, gembala, hamba Tuhan, sarjana teologi, ditegur ini. Kenapa Tuhan tidak pakai nabi yang sungguh-sungguh nabi? Nabi yang lulusan dari sekolah nabi. Kalau sekarang kok nggak pakai lulusan sekolah Alkitab, yang lulus sekolah Alkitab, yang lulus sekolah teologi, yang lulus dari sekolah pendeta. Kok Tuhan pakai peternak domba? Jangan-jangan para pendeta, para nabi yang sungguh-sungguh nabi tidak menyuarakan suara kebenaran, tidak menyuarakan perkataan Tuhan. Hanya memperkatakan perkataan-perkataan, khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga umat Tuhan. Yang penting dapat uang. Kalau zaman sekarang dikatakan begini, Pak Pendeta, jangan tegur dosa kami ya. Jangan singgung-singgung dosa kami ya. Awas nanti tidak saya undang lagi. Pak Gembala, jangan singgung dosa kami ya. Jangan tegur dosa kami ya. Saya nanti tidak mau ke gereja Pak Gembala lagi. Emang cuma Pak Gembala Modi aja yang punya gereja. Banyak gereja lain. Kira-kira seperti itu kalau zaman sekarang. Wah, para nabi, wah para pendeta, waduh takut kehilangan uang. Dapat uangnya dari umat yang beribadah. Lebih cinta uangnya daripada cinta Tuhan. Lebih takut tidak punya uang daripada takut sama Tuhan ya. Tuhan tolong. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari-hari ini sebagian orang itu menganggap dosa itu, tidak apa-apa, dosa kecil, tidak apa-apa. Ini dosa keterlaluan ini. Sampai Tuhan buat gempa, sampai Tuhan mengguntur, sampai Tuhan mengaum. Ini dosa keterlaluan. Lewat batas. Awalnya enggak dosa besar, dosa kecil, dibiarkan lama-lama dosa besar.